warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan jurnal tentang reaksi pasar modal terhadap peristiwa virus corona atau COVID-19 pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan jurnal ini ditulis oleh Indri B. Sambuari, Yvonne S. Sairang, dan Jobert B. Maramis. Dan jurnal ini dituliskan pada tanggal 3 September 2020. Baik, di sini saya Muhammad Aldra Jakbar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang abstraknya. Pasar modal sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Semakin besar peran pasar modal dalam kegiatan ekonomi, maka semakin sensitif pula reaksi pasar terhadap peristiwa di sekitarnya. Akibatnya, tahun kasus pertama virus corona di Indonesia diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan informasi dan peristiwa pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia, serta perbedaan abnormal return per frekuensi perdagangan dan market capitalization sebelum dan setelah peristiwa. Periode pengamatan dilakukan selama 30 hari sebelum dan 30 hari setelah peristiwa. Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparasif. Sampel yang digunakan yaitu judgment sampling dengan jumlah 22 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan peristiwa ini tidak mengandung informasi yang menyebabkan pasar tidak bereaksi. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya hasil signifikan dalam uji harian pada 3 indikator. Dan pada hasil ujian gabungan abnormal dan uji gabungan market capitalization diperoleh hasil yang tidak signifikan. Namun hasil uji gabungan frekuensi perdagangan menemukan adanya perbedaan signifikan, yang artinya terjadi perdagangan menunjukkan kepanikan pasar terhadap aktivitas perdagangan setelah peristiwa, sehingga adanya perbedaan frekuensi sebelum dan setelah peristiwa dari segi transaksi perdagangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Fahri Yasnansyah. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini ada latar belakang dari penelitian tersebut. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana sebagai pendanaan usaha dan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Nah, akhir tahun 2019 atau awal 2020 kemarin ini, dunia dikejutkan oleh ada datangnya virus baru, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, virus ini bisa menginfeksi sistem pernapasan dan dapat menular dari manusia ke manusia. Munculnya virus corona ini membuat seluruh aspek di luar negeri tirai bambu. Lumpuh total perekonomian negara tersebut juga ikut terganggu dan berdampak pada negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, bahkan secara global. Akibat dari virus ini, banyak investor asing melepas saham-sahamnya. Akibat kepanikan pasar modal di luar negeri mengalami penurunan drastis. Bursa Asia ikut bereaksi atas peristiwa ini. Tak hanya di kawasan Asia, di Amerika Serikat dan Eropa pun mengalaminya. Lalu peristiwa yang hendak diuji kandungan informasinya terhadap pasar modal adalah peristiwa virus corona di Indonesia. Pengujian kandungan informasi terhadap aktivitas pasar ini dimaksud untuk melihat reaksi pasar terhadap peristiwa tersebut. Apabila mengandung informasi yang kuat, maka akan ada reaksi yang diterima oleh pasar. Reaksi peristiwa virus corona ini diukur menggunakan abnormal return sebagai nilai perubahan harga dan untuk memastikan apakah ada pengaruh informasi terhadap peristiwa virus corona yang terjadi di Indonesia. Nah, lalu dipilihnya subsektor makanan dan minuman karena makanan minuman adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, maka saham dari perusahaan tetap mampu mencetak keuntungan meskipun kondisi ekonomi sedang memburuk. Untuk itu dapat dilihat apakah subsektor makanan dan minuman mampu bertahan dalam kondisi negara tidak stabil akibat peristiwa virus corona ini. Nah,
Untuk tujuan penelitian ini, dalam jurnal ini mereka menganalisa atau mengukur adanya reaksi pasar modal dengan terdapatnya perbedaan antara abnormal return, frekuensi perdagangan, market capitalization pada periode sebelum dan setelah pengumuman kasus pertama virus corona COVID-19 ini di Indonesia pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, saya Raka Hendra ingin menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada definisi pasar modal. Pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antar pemilik modal yang disebut pemodal atau investor dengan peminjam dana yang disebut emiten. Lalu ada teori efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar membahas tentang hubungan antara harga atau nilai sekuritas dengan informasi. Bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi-informasi dan sejauh mana informasi dapat mempengaruhi pergerakan harga saham yang terbentuk. Lalu yang ketiga adalah teori pensinyalan. Teori pensinyalan menjelaskan mengapa informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi para investor dan dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu di sini ada frekuensi perdagangan. Frekuensi perdagangan saham adalah jumlah transaksi perdagangan saham pada periode tertentu. Frekuensi menggambarkan beberapa kali saham suatu emiten diperjualbelikan dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir ada market capitalization atau kapitalisasi pasar, yaitu nilai pasar dari saham yang diterbitkan suatu emiten. Kapitalisasi pasar yang besar umumnya menjadi salah satu daya tarik para investor dalam memilih saham. Saya Edrivaldi akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian berupa jenis komparatif dengan metode kuantitatif menggunakan data pergerakan harga saham setiap hari kerja pada setiap perusahaan. Kemudian, populasi sampel dan teknik sampling. Populasi yang digunakan adalah saham di perusahaan sektor barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan sampel menggunakan judgment sampling dengan kriteria perusahaan yang sudah lama go public, terhitung sebelum tanggal 6 Januari 2020 dan perusahaan yang tidak suspend. Maka jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 22 sampel yang memenuhi kriteria. Kemudian data dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yang mempunyai nilai 0 mutlak. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui web www.idx.co.id untuk mengumpulkan harga saham harian atau closing price, jumlah transaksi perdagangan saham harian atau frekuensi, dan nilai perdagangan saham atau market capitalization. Kemudian teknik pengumpulan data, mengumpulkan dan mempelajari buku, literatur, jurnal, serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data perdagangan saham harian. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak, yang dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Uji T berpasangan adalah pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan, yaitu individu atau objek penelitiannya. Dikenakan dua perlakuan yang berbeda mengenai uji statistik Pirate Sample Test. Sekian dari saya. Hasil penelitian nilai ACMP SIG 2 Thailand
dari abnormal return frekuensi perdagangan dan market capitalization sebelum dan sesudah peristiwa diperoleh nilai 0,000 yang jika dibandingkan dengan probabilitas 0,05 maka hasilnya lebih kecil, sehingga dapat diketahui bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Hasil uji beda abnormal return gabungan adalah 0,411 lebih dari sig 2 Taylor. Hasil uji coba beda frekuensi perdagangan gabungan adalah 0,000 kurang dari sig 2 Taylor. Hasil uji beda market capitalization gabungan adalah 0,136 lebih dari sig 2 Taylor. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis abnormal return dan market capitalization ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return dan market capitalization sebelum dan setelah peristiwa, sedangkan hipotesis frekuensi perdagangan diterima. Artinya terdapat perbedaan frekuensi perdagangan sebelumnya dan setelah peristiwa. Uji harian Peirce sample test dari hasil periode pengamatan harian secara parsial sebelum melawan setelah tidak terdapat hasil yang signifikan pada abnormal return frekuensi perdagangan dan market capitalization. Ini berarti secara keseluruhan pasar tidak bereaksi terhadap peristiwa pengumuman kasus pertama virus corona COVID-19 di Indonesia pada perusahaan makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, nama saya Budi Saputra. Saya akan lanjut menyampaikan terkait materi pembahasan dari jurnal ilmiah yang berjudul Reaksi Pasar Modal terhadap Peristiwa Virus Corona pada Perusahaan Makanan dan Minuman Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi peneliti di sini memiliki dugaan atau hipotesis yang berbunyi diduga terdapat perbedaan abnormal return dan frekuensi perdagangan serta market capitalization saham sebelum dan setelah pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia pada perusahaan makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi saya akan menyampaikan pembahasan pertama, yaitu terkait hipotesis yang pertama, yaitu tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia. Ya, untuk itu kegiatan bursa cenderung diwarnai dengan wait and see setelah pengumuman, dan investor tidak ingin terburu-buru dalam pengambilan keputusan sehingga peristiwa ini tidak mempengaruhi imbal hasil tidak normal bagi investor. Kemudian hipotesis yang kedua, yaitu terdapat perbedaan frekuensi perdagangan sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama virus COVID di Indonesia. Perbedaan frekuensi perdagangan saham tidak sebanding dengan perbedaan abnormal return. Setelah terjadinya kepanikan terus-menerus, OJK langsung mengeluarkan kebijakan buyback tanpa RUPS terlebih dahulu untuk mengatasi penurunan IHSG dan mengurangi risiko terjadinya auto reject bawah. Akibatnya, walaupun frekuensi perdagangan cukup tinggi setelah peristiwa, tidak membuat investor memperoleh abnormal return. Ini berarti meningkatnya jumlah frekuensi transaksi perdagangan tidak selalu diikuti dengan peningkatan return saham. Kemudian hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan market capitalization sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia, baik dari hasil uji gabungan maupun uji harian secara parsial. Hal ini dikarenakan investor masih melihat adanya peluang investasi pada saham-saham di perusahaan makanan dan minuman, dan perusahaan masih mampu memperoleh laba walaupun tidak tinggi, karena mengingat makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar sehari-hari yang tetap diperlukan walaupun adanya wabah virus corona. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Lanjut akan disampaikan oleh teman saya lainnya. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan pada jurnal ini. Yang pertama, peristiwa pengumuman kasus pertama virus corona atau COVID-19 di Indonesia pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak memiliki kandungan informasi yang menyebabkan pasar modal bereaksi terhadap abnormal return dilihat dari segi tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, peristiwa pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia pada perusahaan makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kandungan informasi yang menyebabkan pasar modal bereaksi terhadap frekuensi perdagangan dilihat dari segi aktivitas transaksi perdagangan. Yang ketiga, peristiwa pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek tidak memiliki kandungan informasi yang menyebabkan pasar modal bereaksi terhadap market capitalization dilihat dari segi nilai pasar. Dan untuk sarannya, yang pertama, bagi pihak manajemen untuk berhati-hati dengan suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia, karena apabila market capitalism stabil, maka perusahaan tetap akan mampu mempertahankan harga saham sekalipun pasar terpengaruh akibat suatu peristiwa. Hal itu tidak akan memberikan dampak secara langsung dengan penurunan nilai perusahaan secara drastis. Yang kedua, bagi para investor untuk tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan investasi dengan tidak mudah terpengaruh terhadap isu-isu negatif, melainkan menyeleksi dan mencermati dulu informasi-informasi yang diperoleh dari situs terpercaya agar terhindar dari capital loss dan memperoleh capital gain dari suatu peristiwa di Indonesia. Yang ketiga, bagi penelitian dan pengembangan selanjutnya diharapkan untuk menggunakan objek yang lebih banyak, tidak hanya terbatas pada subsektor saja. Selain itu bisa menggunakan model perhitungan abnormal return lainnya seperti market model dan market adjusted model yang dikombinasikan dengan variabel lain sebagai perbandingan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.